Halo kawan ATM, kita langsung lanjut aja ya. Setelah terjadi ledakan di sebuah tambang, muncul sebuah benda logam aneh. Pebo bergegas ke TKP setelah mendengar berita itu. Pantas saja ia pengen banget melihat langsung. Benda itu adalah surat dari planet Bayo, dari sahabatnya Joy. Lalu tiba-tiba logam tersebut disambar oleh Mesaju. Isinya surat dari Joy buat Pebo. Bosman kepikiran sesuatu. Lalu diatur siasat buat ngejebak Pebo. Seolah-olah Joy diculik dan disiksa. Tentu Pebo nggak tega melihat sahabatnya udah lama nggak jumpa, sekali berjumpa disiksa oleh orang-orang Nezia. Ia harus pergi menolongnya, sesuai dengan permintaan Bosman. Padahal, semua yang diucapkan Joy sangat aneh. Dari sikapnya yang nggak seperti orang Bayo. Salam aja dia lupa. Terus, yang nggak masuk akal, planet Bayo kan meledak 500 tahun yang lalu. Lah, dia ke bumi barusan tahun yang lalu. Ngawur ya. Alasannya sih ketiduran sewaktu planet Bayo meledak. Dan dia jalan-jalan ke planet lain. Sungguh aneh. Tapi, Pebo nggak ngeh dengan itu semua. Dia udah terlanjur bergirang hati ketemu satu-satunya orang dari planet Bayo. Pebo seperti orang stres melihat sahabatnya disiksa oleh orang-orang Nezia. Terpaksa ia diikat. Sementara Bioman menyelidiki keberadaan Joy. Meski Pebo tidak bersama mereka, Mason yakin Pebo pasti datang. Dan benar saja, Pebo bisa melepaskan diri. Dengan bersusah payah, mesti melawan Isogin Kans, Pebo ketangkap. Hal ini benar-benar bikin Bioman kesel banget pada Pebo. Kok bandel amat sih? Akhirnya, ia berhasil berjumpa dengan Joy. Mason gak akan menyiksa Joy bila Pebo mau menunjukin markas Bayo. Semula ia nggak mau, namun akhirnya dia bersedia setelah nggak sanggup melihat Joy tersiksa. Hahaha, Bosman sangat bahagia. Semua berjalan sesuai rencananya. Sebelum sampai ke markas Bayo, Mason CS dicegat Bioman. Namun, lagi-lagi Pebo menghilang. Pasti dia mencari Joy lagi. Dia diketemukan dikeroyok Mechak Leon. Sekarang, Pebo mulai nurut. Dia bersama-sama Bioman akan mencari Joy dan membongkar kedoknya. Mika membuat kopian Bioman. Mason ketipu. Dengan demikian, mereka leluasa masuk sarang Mecha. Di sana, mereka menemukan rancangan penciptaan Joy. Oh no, Pebo baru ngerti. Bosman telah menciptakan bentuk Joy setelah melihat gambar Joy di CD. Dan Joy benar telah tiada sejak 500 tahun yang lalu. Sekarang, Pebo akan menangkap Joy palsu. Ia lari. Bioman mengejarnya. Sayangnya, di dalam sana, Mechak Leon meledakkan gudang itu. Oh no, sepertinya Bioman nggak selamat. Itu kata Mason. Faktanya, Bioman sehat walafiat sebab mereka dari partikel Bayo, memungkinkan mereka berubah dalam hitungan detik. Inilah pembalasan Bioman. Super Meser. Akhirnya Isogin Khan, kebanggaan Bosman, KO. Kali ini kisah tentang hilangnya anak-anak setelah mereka diajak si kembar bermain tali putar. Ini semua kerjaan orang-orang Shinteikoku Gia. Mereka akan menggunakan otak anak-anak tadi untuk menghidupkan komputer. Untuk itu, mereka akan menangkap lebih banyak lagi anak-anak. Suatu hari, Ryuta berjumpa dengan si kembar Twin Doll. Lalu, dia pun mau aja diajak main tali putar. Dan Ryuta tentu saja ikutan menghilang. Dia bertemu dengan parah di dimensi tertinggi. Bosman senang bila Ryuta terus melawan. Dengan demikian, akan ketahuan semua kekuatannya. Kekuatan tendangan 3.500 kg. Blue Tree hampir kalah melawan anak buah parah. Lalu, Bosman perintahkan jangan dihabisi. Dia akan manfaatkan Blue Tree buat mengetahui kelemahan Bioman. Inilah awal kesalahan Bosman. Membiarkan Blue Tree hidup kedua. Sekedar mengalihkan perhatian teman-teman Bayo, Bosman mengirim Mecha Giant Twin Kans. Tanpa Blue Tree, kekuatan tak sempurna. Bisa-bisa Bayo roboh hancur.
Beralih ke Blue Tree, ia menemukan inti sel komputer. Sepertinya benda itu harus dihancurin dahulu, baru bisa nolongin anak-anak. Kemudian, Para datang bersama kroconya. Semua gerak-gerik Blue Tree direkam. Wah, gawat. Untung Blue Tree bisa mendengar. Jadi, dia nggak menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki. Namun, lagi-lagi Mesaju membuatnya kewalahan. Terpaksa, ia menggunakan Full Changer agar punya kesempatan menghancurkan inti superkomputer itu. Hiya! Dan ajaib, dengan hancurnya superkomputer, Twin Doll menghilang dan anak-anak kembali ke dunia nyata. Syukurlah. Kini saatnya Blue Tree bergabung dengan teman-teman Bayo. Saatnya pembalasan. Twin Cans pun berhasil di KO. Pasca kekalahan melawan Bioman, Bossman mendatangkan partikel Bio anti-Bioman dan Bio-Robo. Dengan senjata anti-Bio, pasti Bioman dan Bio-Robo akan koit. Strategi dipasang. Monster Chameleon Cans sengaja membuat kekacauan. Bila Bio-Robo dan Bioman datang, Mason telah siap dengan senjata anti-Bio. Akibat tembakan senjata anti-Bio, menjadikan Bio-Robo kehilangan energi. Mereka lalu mengeluarkan Bioman. Di luar sana, Mason telah siap menembakkan senjata anti-Bio. Dan yang terkena tembakan adalah Yellow Paw. Oh no. Energinya drastis menurun. Sangat berbahaya senjata itu. Mason hendak menembakkan kembali senjata anti-Bio. Namun diurungkan. Sebab di atas langit muncul Bio Dragon. Dan langsung menghujani mereka dengan tembakan. Bioman diselamatkan. Kemudian, Pebo juga menyelamatkan Bio-Robo dengan terlebih dahulu mengacaukan konsentrasi Chameleon Cans. Sayangnya, dalam kejadian ini, Yellow Paw nggak kembali ke markas. Entah kemana dia pergi. Semua sibuk mencarinya. Dia berada di suatu tempat. Dengan menggunakan Choudenshi hologramnya, ia bisa mengirim sinyal pada Bio-Robo. Lalu, diutus Hiraku ke sana. Sayangnya, Mason udah menantikan kedatangan Bioman. Lagi-lagi, Mika menjadikan tubuhnya sebagai tameng, agar Hiraku nggak jadi sasaran tembakan anti-Bio. Lalu Hiraku membawa Mika keluar. Namun di luar sana anggota Mason semakin ramai. Apes. Tapi tenang, teman-teman Bio pun berdatangan pula. Mereka berhasil melarikan diri. Tiba di suatu tempat, Yellow Paw minta berhenti. Dia ingin memperlihatkan sesuatu pada Bioman. Lewat hologramnya, diketahui bahwa isi senjata anti-Bio tinggal separuh. Lalu Yellow Paw merelakan dirinya jadi sasaran tembakan Mason. Kini, senjata itu telah kosong, maka giliran Bioman membinasakan Psigon. Mason kemudian memanggil Chameleon Can. Waduh, luar biasa besarnya. Bioman sampai keder. Syukur aja Bio-Robo kembali hadir. Pebo sendiri yang mengendalikannya. Bioman diminta masuk ke dalam Bio-Robo. Biar Bio-Robo yang melawan Chameleon Cans. Sedangkan Pebo akan menyelamatkan Yellow Paw. Saatnya bertindak. Wah, sepertinya Bio-Robo telah sehat walafiat. Super Master. Mereka harus melawan monster ini dengan ilmu yang baru mereka latih tadi pagi. Game over. Kasian ya, Yellow Paw demi menyelamatkan Bioman yang lain, dia rela mengorbankan dirinya. Dan akhirnya dia tewas. Lalu Pebo menyarankan Bioman mencari pengganti Yellow Paw agar kekuatan mereka tetap seimbang. Tentu selain mereka, masih banyak anak cucu dari nenek moyang yang ketiban partikel Bio 500 tahun yang lalu. Kemudian upaya pencarian pun dilakukan. Di tengah jalan mereka dicegat Musakan, si monster gergaji. Pebo pasang rencana, biarkan Musakan mengejar Bioman. Sementara Bioman mencari anak keturunan yang terradiasi partikel Bio lainnya. Yabuki Jun adalah gadis ahli memanah baru datang dari Eropa. Semula, Bioman belum mengetahui kalau dia adalah calon pasukan Bioman baru. Sepak terjangnya selalu menyelamatkan Bioman. Dia sangat kagum dengan kehebatan Bioman.
Sukhoi. Hanya saja sejak kehilangan Yellow Paw, Bioman menjadi lemah. Bahkan, Bio Robo juga nggak punya energi. Dia habis dikerjain Musakan. Pebo mengatakan sinyal Bio baru sudah terdeteksi, bahkan semakin dekat. Para Bioman pun mencarinya. Nggak taunya ketemu gadis itu lagi. Dia suka dengan gelang yang dipakai Shiro. Tenobras. Jangan-jangan, apa dia ya? Tak lama, Bio Robo datang. Dari hasil pantauannya, ternyata emang Yabuki anak keturunan yang terpapar partikel Bio. Wah, parah jadi kecele. Lapor deh sono sama bosman. Bioman sudah komplit lagi. Yellow Paw telah kembali. Waktunya pertunjukan. Wah, keren. Yabuki masih asing dengan Tenobras. Pebo banyak memberi panduan, dan ternyata hasilnya... Wow, Yellow Paw Sukhoi. Inilah saatnya membalas si caping. Tadi, Yabuki sempat dijepit pakai capingnya. Ini buat Mika. Kelebihan Yellow Paw bisa menggunakan hologram buat melihat Messler yang asli. Dan... wah! Berhasil! Lo hebat! Kini tinggal mengalahkan Musakan. Bio Robo tambah bersemangat dengan kehadiran Yellow Paw. Super Messer. Yeay, berhasil. Kehadiran balon besar bikin heboh sekampung. Kehadirannya sepertinya dari laboratorium, dan bila menyentuh gedung bisa meledak. Bahaya banget balon itu. Pebo perintahkan cari markas pembuat balon itu. Dari sana baru saja kembali menerbangkan satu balon. Mechan Jajan Hammerkan adalah mesin pembuat balon itu. Kehadiran Biojet One sudah terdeteksi Mason. Mereka mengubah markas jadi seperti pabrik biasa. Ada seorang polisi mengetahui disinilah asal balon itu dibuat. Tapi ia nggak bisa berbuat banyak. Keburu disergap Mechaclon. Di dalam sana telah banyak pula orang-orang yang disekap. Siapa saja yang mengetahui tempat itu akan dibuat duplikatnya agar rahasia markas balon tetap terjaga. Dan kehadiran Singo bersama anak polisi tadi mengagetkan Mason. Kok dia bisa kemari? Ia memikirkan sebuah rencana. Singo dicegat beberapa ilmuwan. Tiba-tiba ayah Ken datang, lalu ikutan membokong Singo. Oh, apa dia Mecha? Ternyata benar. Lewat hologramnya, ketahuan mereka semua Mecha. Oke lah. Rencana Mason berjalan sempurna, tapi ia dibenci Kenta seusai meng-KO pak polisi itu. Nggak ada yang nyangka kalau polisi tadi kopian. Akibatnya, kekuatan Bioman jadi lemah. Singo merasa menyesal telah bertindak salah. Ia nggak yakin dengan Chodenshi skopnya sendiri. Kesempatan ini dipakai Mason buat nyebarin balon beracun ke daerah padat penduduk. Semula, Singo nggak bersemangat melawan Mason CS. Ia masih terbawa perasaan bersalah. Setelah diyakinkan Shiro, ia pun tersadar. Tugas utama mereka membela rakyat. Mereka datang lagi. Mechaclon. Trauma Singo masih belum hilang. Ia belum bisa melawan manusia Mecha. Sementara waktu, Bioman mundur dahulu. Di markas Bio, Singo diminta Shiro buktikan kalau yang ia kalahkan tempo hari benar-benar bukan manusia Mecha. Singo pun pergi menyelidiki. Ternyata emang benar, polisi-polisi itu manusia Mecha. Akhirnya, Singo bisa membuktikan kalau ayah Kenta masih hidup. Mason harus bayar mahal telah mempermainkan perasaannya dan Kenta. Teman-teman Bioman pun berdatangan. Inilah saatnya pembalasan. Mesin pembuat balon beracun ternyata bisa membesar. Ini urusan Bio Robo. Kenta senang bisa berjumpa kembali dengan ayahnya. Dia titip salam pada Green 2. Oke lah, tak sampaiin. Bersambung ya, Nek.